Dimanapun manusia berada, pasti membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut rumah. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Syarat sehat perumahan dan permukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi di dalam lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/SK/7/1999 meliputi parameter yang pertama, lokasi, yang kedua kualitas udara, yang ketiga kualitas tanah, yang keempat sarana dan prasarana lingkungan, yang kelima faktor penyakit, yang keenam bahan bangunan, yang ketujuh komponen dan penataan ruang, yang kedelapan pencahayaan, yang kesembilan penyediaan air, dan yang terakhir pembuangan limbah. Lokasi tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kebakaran. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Tanah di daerah perumahan dan pemukiman tidak mengandung zat berbahaya. Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Selanjutnya, memiliki tempat untuk berolahraga dan taman bermain untuk anak. Lalu, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan. Tidak ada lalat, nyamuk, ataupun tikus yang bersarang di dalam rumah. Dan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan. Dan dinding rumah memiliki ventilasi di kamar mandi dan kamar tidur. Lalu, dapur harus memiliki sarana pembuangan asap. Pencahayaan alam dan atau buatan langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan. Sedia sarana penyediaan air bersih dan kualitas air harus memenuhi persyaratan. Limbah yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak berbau, dan tidak mencemari permukaan tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria suatu hunian dikatakan kumuh apabila yang pertama dari bangunan gedung, yang mana ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, jalan lingkungan. Jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Ketiga, penyediaan air minum. Akses dan kebutuhan air minum tidak tersedia atau tidak terpenuhi. Yang keempat, drainase lingkungan. Kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk dan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. Yang kelima, pengelolaan air limbah, yang mana sistem atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi syarat. Yang keenam, pengelolaan sampah, prasarana dan sarana atau sistem pengelolaan sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Lalu yang ketujuh, proteksi kebakaran, tidak adanya sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersedia.
Kebijakan pemerintah tentang perumahan dan pemukiman diatur dalam 1. Keputusan Menteri Kesehatan atau Kemenkes nomor 829-Menkes/SK/7/1999 tentang kesehatan perumahan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Program yang berkaitan dengan rumah sehat dan menghasilkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu program Bina Rumah Sehat yang berguna sebagai percepatan meningkatkan status kesehatan anak yang menderita TB di Kota Banjarbaru. Yang kedua, program pemantauan rumah sehat sebagai bentuk pencegahan diare di Kota Banjarbaru. Yang ketiga, program Self-Help Group, rumah sehat sebagai bentuk pendeteksi dini risiko terjadinya stunting di Semarang. Yang keempat, program pelayanan rumah sehat lansia atau Rusela yang mana mampu meningkatkan derajat kesehatan lansia di Kota Yogyakarta. Yang kelima, program pendampingan rumah sehat sebagai pencegahan perkembangbiakan vektor dan penyakit di Tongfo Ternate. Mari wujudkan rumah sehat. Sebagai bentuk kepedulian untuk keluarga, kita dapat mewujudkan rumah sehat dengan cara 1. Membuka jendela kamar setiap pagi dan siang agar ruangan rumah tidak lembab dan pengap yang justru menjadi tempat subur timbulnya virus dan bakteri. Yang kedua, bersihkan rumah dan halaman rumah setiap hari. Yang ketiga, jagalah kebersihan kamar mandi setiap hari. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, pastikan rumah Anda memiliki penerangan yang cukup. Yang keenam, jika memiliki peliharaan, sediakan kandang hewan agar pembuangan kotoran hewan tersebut tidak tercemar di dalam rumah. Mari ciptakan rumah sehat untuk tetap sehat dan bebas dari penyakit.